Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Iqbal dengan NIM 20738. Saya akan menjelaskan tentang proses overhaul. Pertama yang harus disiapkan yaitu menyiapkan alat bahan seperti kloset, SSD, baskom, lemari untuk menyimpan komponen pada saat pembongkaran. Kemudian yang paling penting joystick atau buku panduan. Untuk keselamatan kerja kita harus menggunakan sekian risiko. Kemudian melakukan proses overhaul sesuai dengan buku panduan atau joystick agar ya, kemudian menjaga kebersihan kerja dan memperhatikan segala bentuk katanya yang akan menggunakan kerja pada saat seperti banyaknya cairan oli yang tumpah ke lantai ya. Kemudian untuk overhaul itu sendiri yaitu yang dapat diartikan sebagai turun mesin atau proses membongkar mesin yang bermasalah agar bisa dilakukan pemeriksaan dengan lebih teliti. Dalam overhaul dapat dilakukan seperti penggantian komponen mesin yang bermasalah. Hal tersebut dilakukan jika mobil mengalami kerusakan karena dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu langkah selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah berikutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama persiapan yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mengetahui kondisi dari mobil atau mesin mobil yang akan di overhaul. Kedua, mempersiapkan alat-alat seperti kunci-kunci, SSD, lemari, dan lain sebagainya untuk mempermudah pada saat melakukan overhaul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembongkaran. Pertama, kita lakukan pembongkaran. Lepaskan hubungan kabel dari terminal baterai. Posisikan mesin pada top kompresi. Keluarkan minyak. Keluarkan air pendingin mesin. Lepaskan semua rangkaian kelistrikan seperti dari ini, seperti koil. Kabel-kabel busi dilepaskan. Kemudian lepaskan komponen mesin bagian samping seperti karburator, intake, exhaust, alternator, dan air filter. Kemudian lepaskan komponen-komponen bagian samping kiri seperti full pump, distributor, coil, starter, oil stick, dan oil filter atau filter oil. Kemudian lepaskan komponen bagian atas seperti cylinder head, cover head, rocker arm, shaft, rocker arm, spring valve, push rod, and lifter. Langkah selanjutnya yaitu setelah melakukan pembongkaran, susun semua komponen dengan baik agar tidak ada komponen yang bercampur dengan komponen yang lain. Kemudian lakukan langkah pembersihan. Langkah pembersihan dilakukan agar komponen-komponen yang dibongkar menjadi bersih kembali agar performa mesin terlihat lebih bagus. Kemudian gunakan sikat yang lembut atau kain untuk membersihkan bagian-bagian mesin dan kotorannya. Gunakan kain lap yang dibasahi untuk membersihkan komponen. Bersihkan komponen seperti intake manifold, valve cover, atau cylinder head. Kemudian gunakan skrup untuk membersihkan bekas-bekas gasket yang menempel pada blok mesin atau cylinder head. Setelah semua komponen dibersihkan dari kotoran yang menempel, kemudian cuci menggunakan bensin atau sejenisnya. Setelah itu keringkan komponen sebelum melakukan pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan kita dapat mengetahui bagian komponen-komponen apa saja yang dapat
diganti atau yang rusak. Lakukan pemeriksaan terhadap komponen sebelum dipasang kembali. Kemudian lakukan pemeriksaan secara visual terlebih dahulu terhadap komponen seperti komponen blok, kepala silinder yang kemungkinan retak atau baut-baut yang sudah patah atau dol. Setelah melakukan pemeriksaan visual, lakukan pemeriksaan secara non visual seperti menggunakan alat-alat SST. Di bagian pemeriksaan kita dapat mengetahui kerusakan apa saja yang terjadi. Pada saat melakukan praktek terdapat beberapa kerusakan, seperti kerusakan pada karburator yang tidak berfungsi dengan baik, kemudian selang air radiator yang sudah robek yang bocor, kemudian radiator yang sudah bocor, dan putaran kompresi yang kurang bagus seperti busi yang sudah tidak bagus lagi, yang sudah patah dalamnya, kemudian top kompresinya kurang baik, dan filter olinya yang kurang baik sehingga tak diperbaiki, dan komponen-komponennya lainnya diganti. Dan untuk pemasangan kabelnya juga diganti karena kabel-kabel sebelumnya sudah tidak bagus lagi. Untuk kerusakan selanjutnya seperti oli yang bercampur dengan minyak dan air, sehingga harus dibersihkan dan diganti dengan oli yang baru, oli mesin yang baru. Kemudian pada pengapiannya tidak bagus sehingga pengapian harus dilakukan. Pengapian yang kurang baik sehingga harus melakukan pengapian yang kurang baik, sehingga kita harus melakukan pengapian terlebih dahulu sebelum melakukan uji coba. Setelah kerusakan dapat diketahui, lakukan langkah pemasangan dan perakitan, di mana komponen-komponen yang rusak tadi diperbaiki dan diganti. Setelah itu lakukan penyetelan seperti penyetelan platina, klep, dan lain-lain. Itulah hasil presentasi dari proses overhaul motor kuliah motor bensin. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada saat melakukan proses penjelasan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.